Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita. Materi yang insya Allah akan saya sampaikan setelah ini berjudul Aspek Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Masuk ke definisi hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi ini ya Mas dan Mbak. Jadi ada komponen pengusaha, ada komponen pekerja, dan ada komponen pemerintah yang di tengahnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oke, ini ya Mas dan Mbak. Jadi ada pekerjaan. Jadi pekerja mencari pekerjaan ke pengusaha. Kemudian untuk upah, pengusaha membayarkan upah ke pekerja. Ya. Dan pengusaha memberikan perintah kepada pekerja. Yang ya ada komponen perjanjian kerja. Oke, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi ini ya Mas dan Mbak ya. Di perjanjian kerja ada syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Termasuk itu ya. Bisa jadi akan ada info terkait dengan upah atau gaji atau insentif yang berhak didapatkan oleh pekerja atau buruh dalam periode waktu tertentu gitu ya Mas dan Mbak. Misalnya per bulan atau per tahun. Oke. Masuk ke peran pemerintah ya terkait dengan peran pemerintah dalam hal mengatur atau mengorganisir mengatur dari hubungan industrial. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke, sedangkan peran pekerja atau serikat pekerja adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Ya, yang termuat di dokumen pekerjaan. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, ikut memajukan perusahaan, serta memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk peran pengusaha atau organisasi pengusaha bisa dilihat di slide ini, yakni pertama, menciptakan kemitraan, yang kedua, mengembangkan usaha, yang ketiga, memperluas lapangan kerja, dan yang keempat, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Perjanjian kerja bersama dalam kurung PKB adalah
perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kurung pasal 123. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat 4 poin ini, Mas dan Mbak. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pengusaha. Berikutnya, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Berikutnya, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang poin keempat adalah tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Masa berlaku PKB. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Ya ini ya, kalau misalnya ya kontrak pekerjaan mau selesai gitu ya, mau berakhir, maka paling cepat bisa dilakukan negosiasi terkait hal tersebut, terkait misalnya perpanjangan kontrak gitu ya, itu 3 bulan sebelum masa kontrak kerja yang awal itu habis ya. Ya, semoga saya nggak salah. Dalam hal perundingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 5. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 6. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Jadi, setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja gitu ya, Mas dan Mbak. Pasal 11. Ya, semoga saya nggak salah. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 18. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 31. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 82. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 99. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 104. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Pasal 140. Apabila terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Pasal 163. Oke. Ya, tadi terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja. Sekarang masuk ke hak dan kewajiban pengusaha. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam per minggu, pasal 77. Di luar itu, pengusaha wajib membayar uang lembur, pasal 78. Pengusaha wajib memberikan upah, pasal 88, jam sostek, pasal 100, dan memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dasar hukum pemberian tunjangan hari raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor per 04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Pasal 93 ayat 1. Ya, semoga saya nggak salah cara bacanya. Oke. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda menurut pasal 95 ayat 1. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Pasal 96.
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Jasa outsourcing pasal 64. Oke. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 42 ayat 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Pasal 42 ayat 6. Penutupan perusahaan, lockout, merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal 146. Oke, masuk ke permasalahan. Ya, itu ya, lebih ke permasalahan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh lain. Antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Permasalahan hubungan industrial ada 3 di sini. 1, mogok kerja. Yang kedua, penutupan perusahaan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Oke. Mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat atau pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pasal 150. Oke. Jadi mekanisme penyelesaian PHI itu kalau saya tidak salah menangkap adalah permasalahan hubungan industrial ya Mas dan Mbak ya. Jadi antara pekerja atau buruh, kemudian pengusaha kan berselisih. Nah, hak kepentingan PHK antar SP SB. Nah, berselisih, kemudian masuk ke bipartit atau musyawarah atau mufakat, risalah rapat. Kalau misalnya tidak sepakat berarti masuk ke 2 pilihan. Yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah arbitrase. Nah, kalau arbitrase maka masuk ke peninjauan kembali MA PKMA, seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya adalah konsiliasi, kemudian pengadilan PHI, kemudian kasasi Mahkamah Agung. Oke, masuk ke mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota.
diatur dalam pasal 8 sampai 16 UU PPHI. Mediator harus mengusahakan agar tercapai kesepakatan di antara pihak yang berselisih. Jika terwujud, maka kesepakatan perdamaian itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Mediator ikut menandatangani perjanjian itu sebagai saksi. Lalu perjanjian tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oke, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PPHI, konsiliasi hanya berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika perdamaian tercapai, maka konsiliator bersama dengan para pihak dapat menandatangani perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke PHI. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke. PHK, pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 1. Pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pekerja atau buruh menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja atau buruh menikah. Oke, kemudian lanjut, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Kemudian pekerja atau buruh mempunyai perkalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja atau buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja di bumi. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Oke.
Masuk ke pembahasan terkait dengan kesalahan berat buruh atau pekerja yang bisa mengakibatkan pemecatan atau PHK. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang berikutnya, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Dan yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau ini nampaknya tidak lengkap. Yang ke-10, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.